Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Novitasari dari kelas TMT 5D, nomor induk mahasiswa 12204193067. Alhamdulillah, saya masih diberikan kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang ideal prima, ideal maksimal, dan ring polinomial. Soalnya kalau kita berbicara tentang ini, maka itu sebenarnya lingkupnya juga jauh. Jadi saya cuma bicara tentang garis besarnya saja. Oke. Untuk penjabaran kali ini ya, kita akan bahas tentang ideal prima, ideal maksimal, ring polinomial dengan beberapa teorema yang akan saya cantumkan dan beberapa contoh yang akan lebih menjelaskan detail, lebih menjelaskan tentang materi tersebut. Nah, ini kita bicara tentang ideal prima yang pertama. Jadi sebelum kita masuk ke ideal prima, kita tuh mau rewind dulu. Kita mengingat kembali materi tentang ideal. Itu seperti apa? Ya, misal R ini adalah suatu gelanggang. Gelanggang itu apa toh? Gelanggang itu ring. Ring itu juga gelanggang. Jadi misal R ini adalah suatu ring dan N adalah subring, maka N disebut ideal R jika dan hanya jika untuk setiap A elemen N dan A elemen R berlaku X A elemen N dan AX elemen N. Nah, jadi itu mengingat kembali tentang pengertian ideal. Untuk R tadi adalah ring dan N adalah subring. Nah, baru kita masuk pada definisi ideal prima itu sendiri. Ideal prima, suatu ideal, sebuah ideal N tidak sama dengan R. Tadi kita tahu N itu apa? Subring. Jadi N itu tidak sama dengan R pada sebuah ring komutatif R. Pada sebuah gelanggang komutatif R disebut ideal prima jika AB elemen N berimplikasi A elemen N dan atau B elemen N untuk A, B adalah elemen R. Untuk teorema ideal prima, misalkan R ring komutatif dengan unity dan P tidak sama dengan R, merupakan sebuah ideal pada R, maka R per P itu merupakan integral domain jika dan hanya jika P adalah ideal prima pada R. Jadi kalau P itu ideal prima pada R, maka itu akan mengakibatkan apa? R per P adalah integral domain. Oke. Akibat dari teorema ini tadi bisa didapatkan seperti ini. Setiap ideal maksimal pada sebuah ring komutatif R dengan unsur kesatuan merupakan sebuah ideal prima. Misal kita ambil M itu ideal maksimal dari R, maka R per M adalah field. Karena apa? Karena setiap field adalah integral domain, maka R per M juga merupakan integral domain. Sehingga berdasarkan teorema 1, M adalah ideal prima. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, ini kita bahas lanjutan pada ideal maksimal. Sebuah ideal M pada ring disebut ideal maksimal jika apa toh? Jika M berbeda dari R.
Jadi M nggak sama dengan R, sehingga tidak ada ideal sejati antara N pada R yang memuat M. Jadi tidak ada ideal sejati N pada R yang memuat M. Tadi apa? M berbeda dari R. Jadi kita bisa menuliskan M tidak sama dengan R. Lanjut untuk teorema. Jadi ini ada beberapa teorema yang menjelaskan tentang pembuktian ideal maksimal. Misal, pertama ini, jadi untuk ke teorema selanjutnya ini kita bahas ini dulu, teorema yang ini. Teorema 1, jika R itu sebuah ring dengan unity atau unsur kesatuan dan ia adalah ideal pada R yang memuat suatu unit, maka itu sama dengan R. Untuk teorema kedua, ini sepertinya seperti yang kita bahas tadi ya. Misalkan R ring komutatif dengan unity, maka M adalah ideal maksimal pada R jika dan hanya jika R per M merupakan suatu field. Untuk teorema ketiga, jika R adalah ring komutatif sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan R, dalam hal ini R memiliki identitas, maka setiap ideal maksimal adalah ideal prima. Untuk teorema 3, ini ada keterkaitan antara ideal prima dan ideal maksimal. Dalam hal ini R ring komutatif dan R ini memiliki identitas, maka setiap ideal maksimal adalah ideal prima. Nah, ini adalah contoh soal ideal maksimal. Tunjukkan bahwa untuk sebarang bilangan prima P, PZ, jadi bilangan prima pada bilangan bulat adalah ideal maksimal dari Z. Yang untuk menunjukkan bahwa PZ adalah ideal maksimal dari Z, maka kita menggunakan pembuktian dengan kontradiksi. Kita coba pembuktian dengan kontradiksi, andaikan saya balik ya, kontradiksi. Jadi PZ misal nih bukan ideal maksimal dari Z juga. Oleh karenanya pasti ada I, di mana I ini adalah proper ideal proper lain daripada Z. Sedemikian sehingga satu adalah anggota daripada subset dari PZ. Selanjutnya ambil, terserah, misalnya kita ambil suatu bilangan X elemen 1, X elemen I min PZ. Karena P prima maka P tidak membagi X, ya kan? Sehingga F PBXP sama dengan 1. Dengan demikian akan ada bilangan bulat AB sedemikian sehingga AX plus BP sama dengan 1. Karena X, P elemen I, maka hasil operasi persamaan 1 bagian kiri termuat di I. Ini berarti bahwa 1 itu elemen daripada I. Padahal ini kontradiksi dengan asumsi awal yang mengatakan bahwa I itu ideal proper dari R. Maka dapat kita simpulkan bahwa PZ adalah ideal maksimal dari Z. Jadi pengandaiannya salah. Nah, ini kita menuju pada ring polinomial. Ring polinomial. Andaikan R adalah suatu ring komutatif. Untuk himpunan Rx sama dengan A0 plus A1X plus A2X2 sampai dengan plus ANX pangkat N untuk A elemen R dan N elemen Z. Disebut ring polinomial atas R.
dalam indeterminate x. Nah, pada definisi di atas, simbol x kuadrat dan x pangkat 3 sampai dengan xn itu tidak menyatakan variabel yang berasal dari R, bukan, tapi simbol-simbol ini semata-mata hanyalah untuk penyimpanan ketika mungkin suatu saat akan digantikan langsung dengan unsur R. Nah, ini saya hanya menuliskan satu teorema tentang ring polinomial. Jadi untuk terima lebih lanjut, teman-teman bisa langsung buka buku atau browsing lebih mendalam lagi. Karena kalau saya paparkan satu persatu, tidak akan selesai nanti. Untuk teorema 112. Bila R adalah suatu ring, maka himpunan R polinomial Rx dengan operasi penjumlahan dan perkalian polinomial adalah suatu ring. Jadi R ring, ya teman-teman tahu kan ya, untuk membuktikan ring ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan. Ada 8 langkah, ya kan? Mulai dari R tertutup pada operasi sampai dengan R memenuhi sifat distributif. Jadi teman mengingat kembali untuk menyatakan dia adalah ring. Maka himpunan R polinomial Rx dengan operasi penjumlahan dan juga perkalian polinomial itu juga ring. Nah, saya harap teman-teman bisa memahami materi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan. Kita sama manusia, kita saling melengkapi, kita saling membenarkan ketika ada kekurangan. Dengan senang hati kalau teman-teman ingin memberikan saran ataupun tambahan dalam kolom komentar. Kita sama-sama menyempurnakan, karena sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah semata. Kita sebagai hambanya harus bersyukur saja dan melakukan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mampir menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.